Perkenalkan, nama saya Hasnia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Ilmu Pemerintahan. Hari ini saya akan berbincang dengan, bisa diperkenalkan nama Kak? Nama saya Rahmat. Dengan Kak Rahmat dari organisasi dari organisasi Walhi, mengenai masa depan masyarakat sipil dan isu yang memperjuangkan masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan saya untuk kesini itu untuk mewawancarai kakak tentang isu atau peran masyarakat sipil terhadap Walhi ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya untuk poin pertama. Adapun pertanyaan saya itu, apa peran masyarakat sipil saat ini dan di masa yang akan datang untuk perkembangan Walhi ini sendiri? Untuk perkembangan Walhi ya? Ya, pertama mungkin untuk peran masyarakat sipil sebenarnya untuk kemajuan advokasi lingkungan hidup ya, karena Walhi itu advokasi lingkungan hidup. Nah tentu masyarakat sipil punya peran penting untuk mendukung gerakan-gerakan lingkungan hidup. Nah, Walhi sendiri itu ya organisasi apa? Organisasi masyarakat sipil, dan di dalam Walhi itu ada berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung di dalamnya dan sama-sama melakukan pengadvokasian dan advokasi lingkungan hidup dan advokasi masyarakat yang terdampak dari aktivitas yang atau industri ekstraktif yang mungkin bisa jadi merusak lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan sekitarnya. Nah, di masa yang akan datang tentu peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan ya, baik itu Walhi maupun masyarakat sipil yang lain, bahkan universitas kita butuhkan dalam di masa yang akan datang dalam advokasi lingkungan hidup. Kenapa di masa yang akan datang masyarakat sipil dibutuhkan? Karena kita lihat perkembangan hari ini dari pemerintahan sebelumnya hingga pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo, itu situasi lingkungan dan situasi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Misalnya kebijakan-kebijakan sejak Jokowi misalnya mengeluarkan kebijakan hilirisasi nikel, transisi energi, berbagai macam kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu justru malah menambah kerusakan lingkungan dan menciptakan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, masuk di era Prabowo itu nampaknya kemauan Jokowi ini mau dilanjutkan. Informasi terakhir di informasi yang kami baca bahwa pemerintah ingin mendorong 20 juta hektar lahan untuk perkebunan sawit. Itu yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Nah, ini kedepannya tentu pelanggaran HAM dan perebutan ruang hidup masyarakat itu akan terjadi ketika lahan hutan yang akan diubah menjadi perkebunan sawit atau pangan ya, kalau menurut pemerintah itu untuk ketahanan pangan. Tapi fakta yang terjadi selama ini justru terjadi penyingkiran masyarakat dari ruang hidupnya, dan itu akan menimbulkan konflik. Nah, di situ kita butuhkan peran masyarakat sipil untuk terus melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan advokasi, mendidik penguasa agar tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadi konflik dan pelanggaran HAM. Baik Kak, saya ingin tanyakan juga, saya ambil contoh di Suku Kajang. Kan di Suku Kajang ada pabrik PT apakah itu? Ya, mungkin itulah. Tapi di situ kayak katanya PT itu sudah masih beroperasi, tapi di lahan yang miliknya Suku Kajang Kak. Dan ada pernah konflik bilang bahwasanya di daerah tersebut itu pernah masyarakat sipil di sana termasuk dengan pemerintahnya kepala desa itu kayak unjuk rasa begitu untuk memberhentikan suatu PT itu, karena masih sampai sekarang itu
masih beroperasi untuk menebangkan pohon begitu Kak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak? Apakah ini kesalahan dari pemerintahnya sendiri atau dari pihak sipil society-nya sendiri itu yang kurang? Nah, kami justru menyalahkan pemerintah ya, karena pemerintah mau mengelola sumber daya alam ini dengan melalui cara-cara cara-cara perusahaan-perusahaan besar yang mengelola lahan. Padahal masyarakat sekitar itu masyarakat sendiri bisa mengelola lahannya. Kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan izin atau HGU, namanya hak guna usaha, kepada perusahaan perkebunan karet? Padahal masyarakat bisa sendiri mengelola itu. Nah, sampai sekarang sebenarnya intinya tahun kemarin itu mereka mau perpanjangan izin hak guna usaha, perpanjang, dan kemarin kami hadir di sana dan beberapa koalisi masyarakat sipil, KPA, Walhi, LBH, Agra, banyak kemarin terlibat. Aman, itu kami ikut memantau wilayah-wilayah mana saja yang berkonflik antara masyarakat dengan PT langsung. Nah, ya saya tidak aneh perkembangannya hari ini, jelas kayaknya hanya itu tetap dilanjutkan, tapi masyarakat adat menilai bahwa tanah itu ya tanah adat, tanah leluhur mereka yang diambil oleh perusahaan begitu. Oh, iya. Mungkin saya ingin menanyakan, ini Walika isu utamanya itu hanya berpatokan ke kayak lingkungan saja Pak? Ya, kan ada beberapa organisasi memang yang fokus pada isu lingkungan ya. Tapi kalau Walhi ya selama ini advokasinya advokasi lingkungan. Nah, tapi selain lingkungan tentu masyarakat. Hubungan antara masyarakat dengan lingkungan itu ada. Kalau lingkungannya rusak, ya masyarakatnya juga akan terganggu. Nah, advokasi Walhi memang advokasi lingkungan ya. Jadi tak hanya berbicara soal bagaimana lingkungan itu dikelola ya, tapi advokasi juga bagaimana masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan itu bisa memanfaatkan lingkungannya dengan tanpa harus berusaha ya. Manusia yang menentukan hidup terhadap lingkungan itu kami advokasi bahwa masyarakat punya hak untuk hidup dan mengelola lingkungannya dengan baik. Nah, ketika ada industri ekstraktif itu ancamannya sangat besar, sehingga kami advokasi bahwa pemerintah harusnya menghentikan ekspansi tambang nikel itu. Tidak terjadi konflik, dan faktanya ada konflik di lapangan antara masyarakat dengan perusahaan. Bahkan terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat karena ada yang sepakat dengan ada yang tidak, tuh itu menjadi problemnya. Mungkin pertanyaan yang terakhir itu Kak, bagaimana kolaborasi dan partisipasi publik terkait Walhi ini sendiri? Kalau partisipasi publik sebenarnya ya misalnya kelompok mahasiswa itu ikut berpartisipasi membantu melakukan kampanye terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, ya cukup terlibat lah publik, karena dalam agenda advokasi kami memang melibatkan publik ya, melibatkan masyarakat luas, mengajak masyarakat luas untuk terlibat menyuarakan lingkungan, karena karena pohon, batu, sungai, gunung itu tidak dapat menyuarakan dirinya sendiri, sehingga harus disuarakan oleh publik, oleh masyarakat. Dampaknya lahan pertanian itu berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat tidak punya penghasilan bulan panen, akan mengalami kemiskinan. Ya, betul. Ya betul ya Pak, Kakak bilang tadi itu faktor-faktor yang penyebab lingkungan itu seperti longsor. Saya ambil contoh di utara Pak, Sambang. Kebetulan kan saya dari utara. Tahun 2018 kalau kayaknya itu deh yang terjadi tsunami besar itu kan disebabkan oleh pengikisan gunung, dikarenakan di dalam Kemah Samba itu maka ada penambangan ilegal, dan itu yang keruh bumi sehingga menyebabkan banjir bandang. Mungkin itu saja Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas
kesalahan atau apapun itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, yeah. Bobby Valentino.